Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Vario 125 yang dimana ownernya ini jauh-jauh dari Cikarang ingin melakukan bore up di Johan Garage nih besti. Di sini ownernya ingin bore up ke 155 cc ya guys ya. Nggak cuma bore up aja, ownernya ingin sekalian upgrade CVT plus remap dyno juga besti, biar nih motor maksimal pokoknya. Penasaran prosesnya kayak gimana? Pembongkaran pada body-bodinya secara keseluruhan. Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada throttle bodinya untuk kita lihat kondisinya. Untuk kondisi throttle bodinya ini sudah bisa dibilang cukup burik guys, tapi ini nggak usah kita peduliin karena ini bakal kita ganti baru nantinya. Terus TPS-nya udah pakai yang racing dari RX7 juga ya guys. Sebelum ke permesinannya, kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu serta pengecekan pada bagian kiriannya terlebih dahulu. Terus kita cek terlebih dahulu si filter udaranya ini ya guys ya. Dan filter udaranya ini udah pakai yang racing alias yang stainless. Jadi tidak perlu dilakukan penggantian. Selanjutnya kita lakukan pembongkaran pada bak CVT-nya. Dan setelah tercopot, mari kita copotin juga part-part CVT-nya ya guys ya. Secara keseluruhan, dan mari kita lihat kondisinya pada part-part CVT-nya. Untuk fan beltnya ini ownernya pakai original KZR dan kondisinya masih aman, jadi tidak perlu kita lakukan pergantian. Harusnya dia kodenya K35 guys, cuman gak masalah sih. Untuk mangkoknya ini ownernya sudah pakai yang custom bolong-bolong ya guys ya. Terus untuk kipas puli serta rumah rollernya ini ownernya udah pakai big pulley alias pakai punya PCX dengan kode K97 dan udah dilakukan pembubutan serta pengerokan jalurnya juga nih guys. Cuma ownernya nanti itu bawa sendiri originalnya dan minta dipasangin plus dibubutin di kita juga ya guys ya. Nanti kita lihat gimana hasilnya. Untuk rollernya ownernya di sini udah menggunakan BRT ukuran 15 gram. Terus untuk versi VT-nya ownernya udah pakai yang racing, cuman nggak tahu pakai punya apaan. Untuk kondisi pulley slidingnya ini aman ya besti, tidak ada tanda-tanda kebocoran ya guys. Selanjutnya kita buang air radiatornya, terus kita copotin si radiatornya ini. Dan setelah tercopot, mari kita copotin juga si water pumpnya ini ya besti. Lanjut kita lakukan pencopotan knalpotnya dan langsung kita masuk ke area permesinannya nih dade. Kita copot terlebih dahulu pada si cop headnya ini, dan kondisi di balik cop headnya ini tuh bersih ya guys ya. Widih, yang artinya ini motor tuh bener-bener kerawat nih besti. Selanjutnya mari kita copotin gigi sentriknya dan juga mur-mur head serta baut-baut ya. Dan setelah semua tercopot, tinggal kita tarik aja headnya ini beserta bloknya juga ya guys ya. Tinggal kita tarik aja nih besti. Ini dia kondisinya guys. Untuk kondisi bloknya ini aman, gak ada yang baret-baret maupun ngegentong. Masih mulus pokoknya si bloknya ini ya guys ya. Begitupun juga dengan kondisi pistonnya, ini masih aman. Dan ini udah 8-9 tahunan. Motor gak pernah diservis besar dari tahun 2016 loh. Masih aman seada-adanya. Untuk kondisi headnya ini aman, hanya burik di bagian ruang bakarnya aja guys. Pokoknya sisaannya tuh masih mulus ya guys ya. Terus kondisi nokenasnya ini masih bagus. Pelatuk-pelatuk pun juga nggak ada yang baret maupun oblak nih besti. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan pada headnya terlebih dahulu guys, supaya bisa langsung di porting polish. Langsung saja kita lakukan porting polish seperti biasa oleh Dokter Ipang andalan kita ya guys. Karena proses pemortingan yang bisa dibilang cukup memakan waktu, jadi kita beralih ke part CVT-nya dulu nih besti. Untuk puli depan yang sebelumnya kan pakai punya PCX, nah di sini ownernya minta dibubut kerok jalur plus dipasangin yang originalnya aja guys. Jadi di sini udah kita lakukan pembubutan serta udah dikerok jalurnya juga nih. Dan mari kita lihat hasilnya sama-sama. Ini dia hasil kerokan pada jalur rumah rollernya dan juga hasil bubutan pada rumah rollernya ya guys ya. Dan ini dia hasil bubutan pada si kipas pulinya nih dade. Langsung saja kita lakukan pembersihan pada part-part CVT-nya secara keseluruhan nih besti. Kita bersihin juga si crankcase CVT-nya ini, dan setelah semuanya sudah bersih, untuk part-part yang kita ganti di sini adalah roller kita pakein 9 gram dari RX7 Racing, terus per gandanya kita pakein 1000 RPM dari RX7 Racing. Dan untuk per CVT-nya kita pakein 1500 RPM dari RX7 Racing juga nih besti. Untuk slider di sini juga kita ganti baru sekalian karena sudah termasuk dalam paketan upgrade CVT. Dan untuk
mangkoknya ini ownernya bawa sendiri yang custom plus kartel dari Kawahara dan minta sekalian dipasangin nih besti. By the way, si kampas gandanya ownernya udah pakai Daytona ya gengs. Jadi aman karena kalau mangkok kartel dipakein kampas ganda standar bisa langsung habis hanya dengan beberapa kali geber. Oke, langsung saja kita lakukan penyusunan serta perakitan pada part-part CVT-nya secara keseluruhan guys. Dan setelah sudah terpasang tinggal kita tutup kembali aja si bak CVT-nya ini ya adek. Nah, si headnya ini sudah selesai dilakukan porting polish. Kita bersihkan terlebih dahulu ya guys ya. Dan ini dia hasil dari porting polishnya besti by Dr. Ipang Jaya Teknik Sejahtera. Uhuy, aselole jos, mantap. Setelah itu di porting polish lanjut kita lakukan skir clap untuk mendapatkan kembali celah antara klep dan seatingnya supaya tidak terjadi kebocoran ya guys ya. Wow. Untuk part bagian head yang kita ganti di sini ada seal klep kita pakein Suzuki seperti biasa. Terus untuk pair klep kita pakein RX-7 Racing tipe medium. Terus noken asnya kita pakein RX-7 Racing tipe T1 ya dade. Langsung saja kita lakukan perakitan pada part-part bagian headnya nih guys. Kita pasangin seal klep, dan juga pair klepnya ya guys ya. Terus kita pasangin juga noken as yang barunya. Setelah itu kita pasangin si pelatuk serta pen pelatuknya ini guys. Dan ini dia setelah head sudah terakit secara keseluruhan. Jos geng jos part. Untuk blok CCR-nya di sini kita pakein RX-7 Racing ukuran 58,5 mili. Blok ini PNP ya besti ke Vario 125 tanpa perlu penggantian head ke Vario 150. Langsung kita susun-susun siring pistonnya dan kita pasangkan si pistonnya ke stang sehernya ya adek. Terus untuk packing blocknya di sini kita lem terlebih dahulu dan langsung kita pasang si packing block serta blok barunya nih besti. Dan ini dia setelah sudah terpasang dengan rapi. Mantap. Untuk packing head di sini kita ganti baru nih guys. Kita lakukan pengeleman dengan menggunakan pilok packing dan langsung kita pilok secara merata nih guys. Kalau udah dipilok langsung kita pasangin si packing head dan juga head yang sudah kita rakit tadi nih guys. Selanjutnya kita pasangkan mur-mur headnya dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci torsi biar presisi. Untuk pemasangan gigi sentrik ini harus sejajar seperti yang ada di video guys. Dan piston wajib pada posisi top ya dade. Nah, cara tahu piston udah top itu bisa dilihat dari magnetnya ya guys. Karena tonjokan keteng yang sebelumnya ini ambles dan bisa bikin suara berisik pada motor, jadi kita ganti baru pakai yang semi manual nih besti. Kita pasangkan tonjokan ketengnya dan kita kencangkan juga si baut gigi sentriknya ini ya besti. Terus kita pasangkan si water pumpnya ini nih besti. Nah, untuk throttle bodinya ini kita pakai RX-7 Racing ukuran 30 mili dan sudah kita lakukan perpindahan pada si sensor-sensornya ini ya guys ya. Mantap. Untuk velocity-nya juga di sini kita pakai RX-7 Racing tipe Racing dan sudah kita lakukan tuner pada si box filternya ini nih besti. Terus untuk injektornya di sini kita pakai 150 cc dari RX-7 Racing. Langsung saja kita lakukan perakitan pada part-part perinjeksian duniawinya ini ya adik-adik. Setelah selesai tinggal kita pasangkan si cop headnya ini. Terus kita pasangin juga si knalpotnya ini nih guys. Kita pasangkan radiatornya juga. Terus kita tuangkan air radiatornya sambil dinyalain mesinnya supaya sambil sirkulasi ya guys. Dan mari kita cek sound. Mesin halus, ini cuma suara hawa nih guys. Halus ya mesinnya. Saya dari suara knalpotnya guys. Knalpotnya nih adem banget nih. Jadi nanti biar dia sembari sirkulasi sambil dipasang-pasangin bagian-bagian luarnya kayak selang hawa, terus kabel-kabel, baut-baut yang kurang, semuanya dipasangin semua pokoknya. Habis ini kita bakal masuk ke pergantian oli setelah dicek sound guys. Oli garden sama oli mesin. Setelah aman, kita pasangkan joknya dan kita buang dulu oli lamanya untuk kita lakukan pergantian pada oli gardannya ya guys ya. Untuk oli mesinnya di sini kita pakai Federal Racing dan untuk oli gardannya kita pakai AHM nih besti. Langsung saja kita tuangin si oli mesin serta oli gardannya. Dan ini dia.
Langkah terakhir tinggal kita lakukan scanning ECU untuk mengetahui data dari sistem motor Bukan ini ya campur guys mix ya. Bukan. Kalau gua bahasa Cina bisa sih. Bisa loh. Makanya pada bego. Oh. Ini data sistem apa yang masih masuk? Nggak dicek data secap dulu. Nah, ini. Oh, iya. Ini buat ngecek katanya. PSU nih digas. Fuck. Wih. 80. Bisa, cakep guys. Nyangkut enggak sih? Angkanya konstan guys. Tidak Membaca kode berubah-ubah. kerusakan. Set. Tidak ada ada. kode kerusakan. Berarti langsung scan ECU. Reset. Reset statusnya. Terus matikan kontak 10 detik. Set. Nah, seperti test drive. Wah. Setelah sudah kita reinin, langsung kita masukkan ke ruang operasi kita untuk kita lakukan remap dyno ya guys ya. Mari kita tes run sebelum di remap. Gua nggak berani ngepetot Pol ya. Nah ini karena AFR-nya terlalu irit, tadi di 15 tuh parah banget iritnya. Jadi nggak berani sampai di polin guys, karena amit-amit ya resikonya lumayan besar soalnya guys. Nah jadi nanti bakal dilakukan mapping dulu pada ECU-nya. Kita remap dulu nih ECU-nya guys. Jangan kencang, Bang. Jangan kencang. Oke mas, namanya siapa? Dari mana nih mas? Rian dari Cikarang, Dari Cikarang. Terus sebelumnya tahu John Gears dari mana nih mas? dari Instagram. Dari Instagram. Berarti sering nonton di Instagram? Ya. Sering juga. Jadi nonton konten-kontennya. Konten-kontennya, oke siap. Terus keluhannya nih sebelumnya motor Vario nih kenapa nih? Ini sih gak ada keluhan ya, cuma pengen naik spek aja. Naik spek aja, berarti emang ngerasa motornya kayak kurang aja gitu ya? Kurang greget. Kurang greget, oke siap. Terus sampai akhirnya kan tadi bore up ke 58 jadi 150 cc. Apa yang lu rasain setelah semua udah di ini nih mas? Lebih enak nih, tarikannya lebih enteng gitu. Speednya nambah gitu. Nambah, jauh berarti sama Ya. sebelumnya jauh banget lah ya. Lumayan. Oke siap, salamnya dulu dong mas.
Josnya Jos Pak. Oke, siap. Oke guys, untuk total bore up dari motor standar Vario ke 58,5 ini full spec itu menghabiskan budget sekitar 4,6 juta ya guys ya. Itu udah semuanya, udah sama part serta remap dynonya serta porting polisnya serta servis besarnya semuanya pokoknya. Oke, mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Josking Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Josking Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.